Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wat-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, para perindu-perindu kemuliaan, para pecinta-pecinta surga yang mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Di sela-sela kesibukan kita, aktivitas kita sehari-hari yang begitu padatnya, alhamdulillah, siang hari ini, pada hari yang berbahagia, hari Jumat ini, kita mampu untuk datang, hadir, duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan siapapun yang melaksanakan salat Jumat pada hari ini, Allah ampuni semua dosa-dosa dan kesalahannya yang telah berlalu ataupun sekarang dan ataupun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat kita rindukan untuk bisa bertemu kelak di surga, yang sangat kita harapkan syafaatnya kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat. Maka perbanyaklah salawat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian tak lupa khatib mengingatkan kepada diri khatib sendiri khususnya, dan juga kepada kaum muslimin pada umumnya, marilah berusaha kita sekuat tenaga kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya, dan berusaha pula sekuat tenaga kita untuk menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan setelah kita semua panjang umur nanti, kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah sudah ridho kepada kita, Allah sudah ampuni kita semua, sehingga kelak kita bertemu dengannya dalam keadaan sebaik-baiknya pertemuan, bisa berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang semoga Allah muliakan. Hari demi hari silih berganti, waktu demi waktu terus berlalu. Perputaran waktu hakikatnya mengantarkan kita, mendekatkan kita kepada akhir hayat kita. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, rela ataupun tidak rela, pada waktunya nanti akan datang suatu masa, akan datang suatu zaman di mana kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun makhluk yang bernyawa, entah itu manusia ataupun yang lain, pasti akan menemukan yang namanya gerbang kematian. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Entah berapa umur lagi yang tersisa bagi kita. Mungkin kita yang hadir pada hari ini, Allah masih berikan kepada kita umur untuk tahun-tahun yang akan datang. Atau mungkin ada di antara kita yang hadir pada hari ini, Allah masih berikan kesempatan hidup untuk di bulan-bulan yang akan datang. Atau boleh jadi ada di antara kita, baik yang menyampaikan ataupun yang mendengarkan, boleh jadi Jumat ini adalah Jumat yang terakhir untuk kita.
Maka kita harus sadar, maka kita harus selalu ingat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajal kita, telah menetapkan batas akhir kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34 yang sudah dibacakan khatib di awal tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Bagi setiap umat, bagi setiap makhluk, bagi setiap manusia itu memiliki ajal masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sungguh tidak bisa mereka akhirkan dan tidak pula mereka bisa dahulukan walaupun itu sesaat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini alhamdulillah kita masih bisa mandi sendiri. Tapi ingat, ada waktunya nanti kita akan dimandikan oleh orang. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berpakaian sendiri. Tapi boleh jadi besok kita sudah dipakaikan kain kafan oleh orang untuk kita. Hari ini kita masih bisa berjalan sendiri, kita masih bisa naik kendaraan sendiri. Tapi ingat, pada waktunya kita harus dihantarkan oleh orang, diusung dalam keranda, dihantarkan ke tempat terakhir kita, tempat kuburan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan 3 hal di dalam kematian. Yang pertama, Allah merahasiakan waktu kematian kita. Allah tidak memberitahukan kapan kita akan meninggal dunia. Kenapa? Karena salah satu hikmahnya ialah supaya kita selalu siap kapanpun kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah memberitahukan kepada kita, "Hei fulan, engkau akan meninggal dunia 1 tahun yang lagi, 1 tahun yang akan datang." Maka mungkin hari ini, esok hari, pekan ini, bulan ini kita masih bisa bermain-main. Toh setahun lagi kita akan meninggal dunia, bulan depan sajalah kita bisa bertaubat. Tetapi tidak, wahai kaum muslimin, Allah merahasiakan kematian kita. Boleh jadi besok, boleh jadi sekarang. Supaya apa? Supaya kita siap kapanpun kita jika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, malaikat pencabut nyawa selalu mengetahui dimanapun kita berada. Kapanpun itu, malaikat tahu di mana keberadaan kita. Kul, dalam Al-Quran dikatakan, Kul, innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakanlah sesungguhnya kematian yang mana kalian pergi darinya, yang mana kalian kabur menghindari darinya, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu akan datang menjumpai kalian dimanapun kalian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang gaib dan yang Maha mengetahui yang nyata. Fayunabbi'ukum, lalu Allah akan memberitahukan kepada kita, akan memberitahukan, menginformasikan kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang telah kalian perbuat selama hidup di muka bumi ini. Sungguh wahai kaum muslimin, orang tua kami, apapun yang kita lakukan, Allah Maha tahu, baik yang nampak ataupun yang tidak, baik di saat ramai ataupun di saat sepi, baik itu perbuatan besar ataupun kecil yang kita sembunyikan, bahkan di dalam hati kita yang terbesit saja, itu Allah Maha tahu. Jadi yang pertama, Allah rahasiakan waktu kematian kita. Kemudian yang kedua, Allah rahasiakan tempat kematian kita. Boleh jadi kita meninggal dunia kelak di rumah kita, boleh jadi di pasar, boleh jadi di kantor, boleh jadi di kebun, boleh jadi di masjid. Maka dimanapun kita berada, hendaknya kita selalu ingat bahwasannya suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah merahasiakan cara kematian kita. Sungguh tidak ada satupun orang yang tahu bagaimana cara dia akan meninggal dunia. Mungkin saja dia akan meninggal dunia dalam keadaan seburuk-buruknya keadaan, atau mungkin saja dia akan meninggal dunia dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan. Maka tugas kita hari ini dan seterusnya berusaha, mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan.
Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang sahabat dari kaum Ansor. Ini dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ya Rasulullah, kata sahabat, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu? Mukmin mana yang paling afdal? Mukmin mana yang paling baik ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling baik, orang Islam yang paling baik ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling miskin, bukan yang punya tinggi jabatan, bukan yang enggak punya jabatan, tapi yang paling baik akhlaknya, dialah yang paling baik sebagai seorang mukmin. Lalu sahabat kembali bertanya, ya Rasulullah, kembali bertanya sahabat, fa ayyul mu'minina akyas? Wahai Rasul, orang mukmin mana yang paling cerdas? Orang mukmin mana yang paling pintar? Apakah mereka yang punya IQ yang tinggi, hafalannya banyak, gelarnya banyak, punya kecerdasan, kalau di kelas ranking 1 selalu? Qala, Rasulullah menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling cerdas, mukmin yang paling cerdas, muslim yang paling cerdas ialah yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling baik ialah yang paling mempersiapkan diri untuk setelah kematiannya. Ulaikal aqyas, mereka lah orang-orang yang paling cerdas. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa gunanya kita memperbanyak mengingat kematian? Ternyata orang yang banyak mengingat kematian itu orangnya produktif, orangnya punya kegiatan yang bermanfaat. Kegiatannya akan terjauh dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang pertama, dia tidak akan menunda-nunda kewajibannya. Baik kewajibannya sebagai seorang hamba kepada Allah, dia tidak akan menunda-nunda kewajibannya untuk melaksanakan sholat, untuk puasa, untuk haji, dan kewajiban-kewajiban lainnya sebagai dia manusia. Ataupun kewajibannya sebagai kepala keluarga, dia tidak akan menunda-nunda kewajibannya sebagai kepala keluarga. Dan juga orang yang senantiasa memperbanyak mengingat kematian, dia tidak akan pernah lupa yang namanya hutang. Jangankan lupa, tidak membayar pun insya Allah tidak. Mereka selalu ingat yang namanya hutang. Dia akan selalu berusaha bagaimana caranya supaya dia melunasi hutang-hutangnya. Karena sungguh celaka bila manusia mati membawa hutang-hutangnya. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa memperbanyak kematian itu tidak menunda-nunda tobat. Kita sebagai makhluk, sebagai manusia, kita sadar diri bahwasanya kita banyak salah, kita banyak keliru, kita banyak khilaf, entah kepada Allah atau kepada sesama manusia, atau mungkin lisan kita ini sering menyakiti tetangga kita atau bahkan pasangan kita sendiri. Kita sadar kita manusia yang penuh salah. Maka manusia yang senantiasa mengingat kematian, sungguh dia tidak akan menunda-nunda taubat. Orang yang paling baik bukanlah orang yang enggak punya salah, tapi orang yang paling baik ialah orang yang banyak salah tapi segera kembali kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang kembali kepada Allah, kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Seberapapun banyaknya dosa kita, dahsyatnya, mengerikannya kesalahan kita, asal kita mau bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni. Kemudian yang ketiga, orang yang memperbanyak mengingat kematian tidak akan menyia-nyiakan kebersamaan kepada keluarga, tidak akan menyia-nyiakan waktu bersama anak-anaknya, bersama pasangannya, khususnya bersama orang tuanya. Wahai kaum muslimin, orang tua kita adalah harta yang paling berharga bagi kita. Coba bayangkan, andaikan saja hari ini Allah panggil orang tua kita kembali kepadanya, maka besok kita sudah tidak bisa melihat wajah indahnya, kita tidak bisa melihat lagi senyumannya, tidak bisa mendengar lagi doa-doa yang dipanjatkannya, tidak bisa lagi membawakan oleh-oleh makanan kesayangannya.
Bayangkan wahai kaum muslimin, bila orang tua kita sudah dimasukkan ke dalam keranda, dihantarkan kepada liang kubur, dimasukkan kepada liang kubur, kembali kita ke rumah. Yang biasanya melihat orang tua, sekarang hanya melihat kamar kosong, hanya melihat fotonya saja, hanya melihat baju-bajunya saja yang terhampaikan di dinding-dindingnya. Maka orang yang memperbanyak mengingat kematian, dia akan menghargai waktu-waktunya bersama keluarganya. Kemudian yang keempat, orang yang memperbanyak kematian, memperbanyak mengingat kematian ialah tidak akan meremehkan maksiat sekecil apapun itu. Jangankan besar, maksiat yang kecil saja dia takut. Jangankan yang besar, maksiat yang kecil saja dia nggak berani. Inilah orang yang memperbanyak mengingat kematian. Kenapa? Karena dia sadar la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah enggak ngantuk, Allah tidak tidur, Allah Maha melihat. Kemudian yang terakhir, orang yang memperbanyak mengingat kematian, berarti ia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, selalu ingat kepada Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa orangnya yang pada akhir perkataannya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita banyak-banyak mengingat kematian, niscaya apa yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang baik. Niscaya apa yang terucap dalam mulut kita adalah hal-hal yang baik. Niscaya apapun yang akan kita lakukan adalah hal-hal yang baik. Baik dan baik. Mudah-mudahan kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan yang baik. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan setelah kita panjang umur nanti, kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah sudah ampuni kita, sudah ridhoi kita. Mudah-mudahan kita memiliki anak-anak yang mana ketika kita meninggal mereka mau menyolati kita, mereka mau mendoakan kita setiap saat. Mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia banyak orang menyolati kita, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan membawa hati yang tenang, siap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.